Itu fungsinya bergeser dari ruang belajar jadi semacam panggung digital. Guru seolah dituntut untuk tampil dan muridnya, ya, berisiko cuma jadi properti pendukung dalam pertunjukan itu. Seorang filsuf, Michel Foucault, pernah bicara soal relasi kuasa. Sederhananya, guru itu punya kuasa atas murid, dan murid seringkali dalam posisi yang sulit untuk menolak. Nah, saat kuasa ini dipakai buat ngejar likes dan shares, disitulah eksploitasi bisa terjadi. Martabat siswa bisa jadi taruhannya, cuma demi sebuah konten. Sekarang, ayo kita coba mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Karena, baik siswa maupun guru, dua-duanya itu sebenarnya sama-sama terjebak di dalam sebuah sistem yang lagi tertekan dari banyak sisi. Semua ini kan nggak terjadi dalam ruang hampa. Coba bayangin, jadi guru. Tenggelam di tumpukan kerjaan administrasi, mungkin juga terhimpit tekanan ekonomi, dan nggak pernah dapat bekal soal etika digital. Ditambah lagi, kinerja mereka cuma dievaluasi dari angka. Wajar kan kalau panggung digital jadi semacam pelarian? Tempat untuk mencari pengakuan yang nggak mereka dapatkan? Ini semua akhirnya membawa kita ke pertanyaan krusial tentang masa depan. Pendidikan kita ini mau dibawa kemana kalau trennya terus begini? Kita lagi di persimpangan jalan. Harus milih, mau jadi viral atau mau jadi bernilai. Budaya viral ini menjual sebuah fantasi yang bahaya. Fantasi bisa sukses instan, bisa terkenal tanpa perlu berkontribusi. Masalahnya, dunia nyata itu algoritmanya beda sama TikTok. Pasar kerja, dunia profesional, mereka butuh kompetensi yang real, butuh keahlian, bukan sekedar jumlah followers. Dan inilah bahaya jangka panjangnya. Algoritma media sosial itu melatih otak kita untuk kecanduan kepuasan instan. Akibatnya, rentang perhatian kita jadi makin pendek. Kesabaran kita buat baca buku atau mikir yang rumit jadi terkikis karena kebiasaan scrolling tanpa henti. Perlahan tapi pasti, kemampuan kita untuk berpikir secara mendalam bisa-bisa hilang. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau kita terlalu sibuk ngejar sensasi hari ini, jangan-jangan kita lagi mengorbankan masa depan. Nanti kalau trennya udah lewat, apa yang tersisa? Cuma ketenaran sesaat atau kompetensi yang bisa diandalkan seumur hidup? Dan kita tutup pembahasan ini dengan pertanyaan pamungkas. Kalau daya nalar generasi kita dianggap menurun, mungkin yang harus kita periksa duluan bukanlah otak mereka, tapi nalar dari sistem yang membentuk mereka. Apakah sekolah masih jadi tempat untuk mencetak pembelajar sejati? Atau jangan-jangan udah berubah jadi pabrik pembuat konten? Coba kita pikirkan baik-baik.